Pulangin, nggak jadi extend. Hari kita dipulangin ini dari kapal hantu. Kapal hantu. Nah, tiba-tiba bang, saya lagi jaga hening begitu, si Dila sama saya itu dengar suara ada cewek nangis. Dil, lu denger gak? Langsung dia spontan di situ bang. Udah Cip, nggak usah dibahas. Saya takut ini, kata dia gitu. Itu pas saya melek, dia masih nangis, suaranya tuh berputar di antara badan saya gitu, dari kaki ke muka. Suaranya kencang bang. Nah, ada patung, ada gambar, ada kertas tulisan-tulisan aksara Cina. Nah, di situ ada darahnya bang di tembok-tembok kotak itu tuh. Ini kan tadi di bagian terakhir lu sempat ngomong kalau pusat dari kejadian-kejadian mistis yang ada di kapal lu ini berasal dari kabin penumpang. Iya bang. Itu kenapa bisa beranggapan seperti itu waktu itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Adit. Dan gimana nih kabarnya pasukan Tentara Malam menjalani puasa hari ini? Dan boleh dong cerita di bawah di kolom komentar rintangan-rintangan atau godaan-godaan apa aja yang kalian dapatkan selama menjalani puasa di hari ini nih. Komen di kolom komentar. Dan sambil kalian komen, langsung aja kita masuk ke Saksi Misteri. Hampir 60 hari lamanya, para kru di atas kapal diteror oleh hantu. Dan salah satu kru kapal tersebut sudah ada di studio Lentera Malam malam ini. Dan langsung aja kita tanya-tanya dulu narasumbernya malam ini. Bang Hari, waktu itu saat lu kerja di kapal itu, posisi lu sebagai apa sih Bang? Nah, jabatan saya di kapal itu tuh sebagai Chief Officer. Chief Officer itu kurang lebih safety officer yang mengatur semua dokumen karena nggak ada second officernya. Jadi saya yang menghandle, intinya tuh wakil kapten lah. Jabatan saya di kapal gitu, menghandle semua urusan kru, untuk ngomong ke owner saya di orang Iran karena kan kita speakingnya in English. Jadi saya salah satu yang ditunjuk sama kapten untuk penyambung lidah ke bos dan ke kantor Indonesia. Dan tadi kita kan sempat ngobrol di bawah nih Bang Hari ya. Ya. Dan bisa gue bilang kapal yang lu naikin ini adalah kapal yang berhantu banget nih. Ya. Lu ada rasa trauma nggak sih untuk naik kapal yang seperti ini gitu? Rasa trauma itu kayaknya sih ada bang. Apalagi saya harus perhatikan banget dari negara mana kapal ini. Karena kejadian mistis itu tuh saking beruntunnya, jadi ada timbul, bukan saya juga bang, satu kru yang lain tuh sebenarnya tuh udah trauma sama kapal itu gitu. Cuman ya kedepannya lagi kan kita life must go on gitu. Kita harus tetap kerja untuk keluarga, untuk masa depan. Ya kalau ada kejadian nanti mistis-mistis hantu lagi ya kita tinggal bandingin aja mana yang lebih seram. Dan mungkin bisa datang ke Lentera Malam lagi ya. Boleh ya. Aman. Tinggal kontak aja di WhatsApp. Oke siap. Jadi buat pasukan Lentera Malam yang penasaran sama cerita lengkap dari Mas Hari selama berada di kapal hantu ini, kalian simak terus podcast ini sampai habis. Tapi sebelum itu gue mau infoin dulu nih buat pasukan Lentera Malam yang pengen jadi narasumber seperti Bang Hari yang ada sebelah gue. Kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, nanti akan diarahin sama produsernya Lentera Malam. Yaudah Bang Hari, udah siap nih buat cerita malam ini? Siap, insya Allah. Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Pulangin, nggak jadi extend. Hari kita dipulangin ini dari kapal hantu. Kapal hantu. Jadi bang, waktu itu saya di tahun 2023 saya bekerja di kapal luar negeri. Untuk tripnya perjalanannya saya dari Malaysia ke Iran. Di kapal saya itu total krunya ada 9.
oiler 2, jurumudi 2, kapten, chief officer, KKM, sama masinis 1. Total krunya seperti itu. Jadi jenis kapal saya itu ro-ro passenger. Fungsi dari kapal ro-ro passenger ini adalah nyebrangin sungai, kota ke kota di kapal negara tersebut. Tidak untuk mengarungi samudra atau laut luas atau ke antar benua, Bang. Jadi kapalnya cukup kecil, panjangnya cuma 60 meter. Jadi kapal saya tempat bekerja itu dari Malaysia ke Iran, dibeli oleh owner Iran yang letak kapalnya itu ada di Malaysia. Jadi perjalanannya saya jadi satu kru harus nganterin dari Malaysia ke Iran. Kita seperti itu. Oke Bang Hari, berarti ini intinya lu naik kapal ini karena nganterin kapal dari Malaysia ke Iran. Ya betul Bang. Dan krunya itu ada 9 cowok semua atau ada ceweknya? Kru 9 itu ada 3 perempuan. Oke, di bagian apa tuh waktu itu? 1 perempuan untuk masak atau koki, 2 perempuan itu jurumudi. Jurumudi, jurumudi. Yang mengemudikan kapal berarti? Ya betul, itu dia bagian yang berbeda. Ini kejadiannya waktu pas pertengahan jalan Bang, dari Malaysia ke Iran. Saya jaga sama jurumudi yang bernama Dila. Waktu itu kita lagi keadaan lautnya tenang, dan biasa kalau jaga saya sebagai chief officer melihat sekitar itu ada di peraturan internasional Bang. Kita harus melihat sekitar seperti apa. Nah tiba-tiba Bang, saya lagi jaga hening begitu, si Dila sama saya itu dengar suara ada cewek nangis. Ada dengar suara cewek nangis. Itu letaknya di bangku, di belakang bangku tempat saya duduk dengan Dila. Dia letaknya di belakang kurang lebih 2 meter. 2 meter. Dia nangis di posisi situ. Si Dila tuh sebenarnya dengar, tapi dia nggak mau ngomong. Saya doang yang ngomong. Pura-pura nggak denger dia nih? Iya, dia tuh parnonya luar biasa. Saya dengar, saya diem gitu. Dengar suara cewek nangis, suaranya seperti ini Bang. Gitu Bang. Nah, suaranya. Saya make sure ke Dila. Dil, lu denger gak? Langsung dia spontan di situ Bang. Udah Cip, nggak usah dibahas. Saya takut ini, kata dia gitu. Kayak gitu. Jadi pas kejadian itu kejadian itu 10 menit Bang. Nggak langsung hilang dia. Kita langsung, saya sama Dila dua HP, setel musik bareng untuk ngilangin suara nangis itu. Tapi tetep aja dia. Saking takutnya dia kita bulu kuduk udah pada merinding, cuman nggak bisa meninggalkan tempat jaga kita karena kita harus terus kapal berlayar. Ya mau nggak mau kita nggak ada no option, kita tetap harus di situ jaga kapalnya sampai aman. Jam jaga kita secara profesional, kita nggak boleh kemana-mana kan, kita harus take order. Suara cewek itu terus-terusan nangis. Lama-lama lambat laun hilang suaranya. Nah, jadi ini cerita berikutnya Bang. Waktu kita kapal sudah mau sampai ke Iran, itu di area Persian Gulf namanya. Nah, waktu itu kan kapten udah ngasih notice ke para kru OHN. Jadi saya sebagai chief officer itu persiapan buat drop anchor sama oiler 1 sama jurumudi 1. Nah, itu untuk persiapan di depan. Sebelum kapten ngasih order seperti itu, saya nunggu di anjungan sama kapten. Cepatlah, gerak cepat begitu kapten kasih order. Saya istirahat di bangku belakang itu yang suara pertama itu Bang. Saya istirahat di situ untuk merem-merem sebentar. Kejadian itu sekitar jam 6:30 malam, habis maghrib, sampai jam 9. Kejadiannya seperti itu, karena saya harus istirahat dulu. Nah, dan setelah itu, saya tidurlah. Si kapten yang jaga itu kapten nama si Grace jurumudi. Lagi bawa kapal, sambil denger musik. Saya tidur di belakang. Pas saya tidur, merem-merem sekitar 5 menit Bang. Lagi merem terlelap sebentar, saya dengar suara cewek nangis persis di depan wajah saya. Ya, di depan wajah saya. Persis dia nangis. Saya dari tidur baru sebentar itu, saya langsung sadar, tapi mata belum merem tuh Bang. Masih setengah-setengah gitu kan. Merem, melek-melek setengah. Suara itu masih ada. Saya langsung di dalam tidur itu, langsung setengah sadar, tapi matanya setengah melek. Make sure gitu. Siapa ini yang nangis gitu kan. Nggak ada orangnya. Masih nangis. Suara nangisnya kurang lebih begini. Seperti yang di awal. Tapi ini lebih ekstrim, di depan muka langsung. Tidak berbau, tidak apa gitu. Langsung nangis. Nah, habis itu saya melek.
untuk memastikan siapa ini yang ngerjain saya lagi tidur. Pas saya melek, ternyata nggak ada cewek satupun di depan saya. Tapi kapten sama si Grace di depan masih tetap jaga dia di depan. Dia nggak dengar, yang dengar saya doang. Itu pas saya melek, dia masih nangis, suaranya tuh berputar di antara badan saya gitu, dari kaki ke muka, kaki ke muka. Suaranya kencang bang, suara nangis itu. Akhirnya capek bang, abis kerja, emosi saya tendang itu bangkunya. Kamu ini saya lagi enak-enak tidur, dinangisin begini. Saya waktunya istirahat ini. Kapten sama Grace spontan ngeliat saya gitu. Cip, ada apa gitu kan? Terus saya jelasin baru kan, ini saya dinangisin sama cewek di belakang sini, lagi enak-enak tidur katanya. Memang kalian pada nggak dengar? Nggak ada yang dengar katanya. Orang dia setel musik. Jadi setiap kru itu punya job masing-masing yang kira-kira kita digangguin itu kayak gimana gitu. Spesialis digangguinnya. Nah kalau saya itu digangguinnya cewek nangis. Mereka itu nggak dengar. Si Grace itu spesialisnya apa, kapten spesialis apa, masinis itu spesialisnya apa, digangguin itu masing-masing. Sekarang saya mau cerita tentang jurumudi saya si Grace. Waktu itu dia cerita ke saya. Ini kejadiannya sekitar jam 3 subuh, aplusan dia. Si Grace dengan si Dila. Nah, si Grace itu waktu itu mau tidur di anjungan. Karena udah capek, mungkin dia dengar hal-hal segala macam gangguan. Dia memutuskan tidur di anjungan. Kata saya, ya udah Grace, ke bawah dulu ke kamar. Ambil bantal atau selimut gitu. Tidur di bangku yang panjang itu. Nah, dan si Grace itu kebetulan turunnya itu dari sisi kiri bang, depan kamar saya itu. Jadi sistemnya tuh anjungan, kabin penumpang dulu, baru turun itu langsung ke kamar saya. Pas balik badan mau turun ke tangga lagi, baru kamar saya. Dia ngeliat bener-bener depan-depanan sama kamar saya. Nah si Grace itu pas mau turun ngelihat sosok saya bang. Kan saya logikanya saya di anjungan bang. Nah dia ngeliat sosok saya. Tapi pakaiannya ini beda. Pakaiannya kalau kita bilang itu dia kayak semacam vampir bang. Nah, kenapa saya bilang vampir? Karena dia pakai kopiah hitam dia, pakai jubah hitam panjang. Tapi kalau yang di film-film mungkin kita taunya ada ornamen atau akrilik naga atau apa. Kalau ini polosan hitam. Nah, jadi kita tuh menyimpulkannya seperti itu. Dia ngeliat saya pas dia mau turun tangga sampai ke dasar mau ke kamar, dia nyapa saya, Chief. Tapi kok saya diem, kata dia gitu, nggak ngomong. Dan di situ dia ngeblank saking capeknya. Padahal kan saya di anjungan bang. Dia juga tadi sebelum turun ngomong sama lu ya? Iya, saya mau turun mau ngambil bantal. Iya. Karena saking capeknya bawa senter bang, karena kan gelap. Dia senterin pas depan kamar saya, mungkin ke senter. Nah dia ngeliat sosok saya katanya, kirain dia mau sholat. Nah ini orang gimana orang ketemu saya di anjungan kan kata saya. Nah habis itu dia turun, ambil bantal segala macem. Naiklah dari sisi kanan. Dia lupa tuh mau naik dari sisi kiri lagi. Dia naiknya dari sisi kanan. Nah pas sampai di anjungan, dia ngeliat saya lagi jaga sama si Dila. Lagi ngeliat sekitar gitu. Lagi sekitar laut kayak gimana, aman atau enggak. Dia langsung diem di situ bang. Loh Cip, kok di sini gitu? Kenapa Grace? Kata saya. Ada apa? Dia nggak mau cerita bang. Dia diem aja. Oh yaudah, besok aja Cip, saya capek kata dia. Dia udah lemas sekali gitu bang, udah kayak kehilangan energi. Akhirnya dia tidur di situ sambil setel lagu. Lagi-lagi bang, di kapal ini mah tidur tanpa lagu itu mustahil. Kita pasti setel lagu itu, karena ya gangguan suaranya nggak bakal hilang-hilang bang. Terus-terusan. Nah pas paginya baru si Grace mau cerita ke kita. Jadi gini Cip, semalam saya ketemu ada sosok Cip di depan kamarnya Cip. Pakainya begini, seperti ini yang tadi saya udah jelasin. Kita ngomong vampir karena dari negara asal kapal ini bang. Nah makanya seperti itu. Jadi sosoknya gimana? Dia tinggi besar, hitam. Tapi karena Grace capek Cip katanya. Ya pikirnya Cip mau sholat katanya malam-malam. Lah saya tanya lagi, lalu gimana? Kan gue di anjungan. Ya, di anjungan ngelihat, iya itu Grace ngeblank kata dia. Pikir masih Cip cepet gerakannya gitu, tiba-tiba di situ aja. Langsung pas di anjungan ngeliat Cip lagi, dah tidur aja dah, dia udah capek luar biasa katanya. Nah, paling gitu bang, kalau si Grace tuh. Nah, ini ada cerita lagi bang, dari kapten saya yang diceritain ke saya.
Kapten itu kan jam jaganya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Dan kebetulan cerita ini ada menyangkut si Dilanya. Si Dila itu jam jaganya dari jam 3 pagi sampai jam 9 siang. Otomatis ketemunya nanti jam 6 dong, sampai jam 9 siang. Nah, di antara jam segitu, si kapten itu di suatu kejadian lagi bawa kapal, satu momen dia ngeliat di sisi kiri anjungan itu ada ayunan, Bang. Ada ayunan buat penumpang kalau lagi mau berkunjung ke anjungan, tapi nggak boleh masuk. Boleh di luar doang, ada tempat duduk. Nah, itu ada ayunan di situ. Kapten ini lagi biasa peraturan pelayaran itu kita harus melihat sekitar. Nah, pas kita melihat sekitar, dia ngeliat ke sisi ayunan itu ada merah-merah, Bang. Nah, ada kain merah. Dia make sure dong ke situ. Dia nggak ngomong sama Dila tuh. Dila biar fokus ke depan ngeliat laut gitu sambil jaga. Nah, si kapten itu nyamperin tapi masih dalam anjungan, nggak keluar ruangan. Dilihat dari situ mendekatin. Kok kainnya ada rambutnya, kata dia gitu. Nah, ada rambutnya, Bang. Nah, habis itu si kapten itu balik badan ke arah Dila karena dia udah merinding itu. Dia udah takut, ya, udah merinding. Nah, habis itu dia nggak ngomong sama si Dila, tapi si kapten punya inisiatif. Ini tuh kejadian begini karena mungkin di depan anjungan itu ada pohon, Bang. Ada 2 pohon bawaan dari kapal itu. Nah, ada 2 pohon. Nah, dia panggil orang mesin untuk bantu ngebuang pohon ini ke laut. Nah, setelah dari itu aman dah, dia nggak pernah nongol-nongol lagi. Si Dila nggak tahu kejadian ini. Karena kalau tahu dia pasti takut, Bang. Si Dila ini termasuk ya perempuan pada umumnya takut sama hal-hal hantu gitu. Nah, dan malamnya, Bang, sekitar jam 12 dini hari, aplusan sama saya naik, dia turun. Nah, dia turunnya dari sisi kiri. Lagi-lagi dari sisi kiri dia turun. Pas turun dari sisi kiri, lewatin kayak tadi kabin penumpang, baru kamar saya sama kamar KKM yang jaraknya 5 meter itu. Nah, pas dia turun tangga, dia pas mau ke arah kamar saya, kan pasti dia senterin tuh, Bang, karena gelap. Dia ngeliat sosok yang menyerupai saya itu. Ya, sama itu seperti si Grace waktu itu. Ya, tapi kan dia kalau dia udah paham, Bang, kalau saya tuh di anjungan jaga. Dia cukup peka orangnya sama hal-hal seperti itu, langsung gerak cepat gitu. Pas dia ngeliat sosok saya begitu, pakainya sama, Bang. Kopiah hitam, jubah hitam, tinggi besar gitu. Sama pintu kamar aja kayaknya ngelebihin dikit katanya. Habis itu baru setengah turun ngeliat kamar saya gitu, ada sosok saya ngadep di belakang lagi, Bang. Lagi-lagi ngadep belakang. Naik lagi deh, Bang. Nggak jadi turun. Ya, dia naik lagi, turunnya dari tangga kanan lagi. Itu tangga paling aman, tangga kanan. Berarti bisa dibilang kamar lu itu sekitarnya cukup serem ya? Serem, Bang. Kalau yang bisa ngeliat mah. Bagi yang bisa lihat, serem. Dan gue cukup tertarik nih sama ada pohon di dalam kapal. Itu maksudnya gimana tuh, pohon kayak One Piece gitu atau gimana nih? Jadi itu pohon bawaan dari kru sebelumnya. Itu ada pohon 2. Itu di depan itu. Gimana? Ya di drum dipotong setengah. Itu ada pohon. Saya nggak tahu ya pohon apa itu ya. Jeruk nipis kah atau apa, saya nggak tahu, nggak ada buahnya soalnya, Bang. Tapi kecil pohonnya? Sama saya tuh ya tingginya kurang lebih 2,5 meter lah. Lebih tinggi dari lu berarti? Iya, ada pohon gitu ya? Jadi kayak tabula pot, tapi dia udah cukup besar gitu pohonnya. Ini pohon ini tuh dari kita naik tuh udah ada 2 ini. Nah, kapten tuh berinisiatif. Kan kita nggak tahu ya, Bang, isinya tuh pohon apa. Kita nggak bisa ngeliat gitu. Nah, buanglah udah pokoknya ke laut dah. Yang di ayunan itu udah nggak kelihatan lagi, Bang. Di ayunan itu. Tapi posisi pohon itu emang deket sama ayunan? Iya, 2 meter, Bang. Jadi pohon itu letaknya tuh di bridge, itu di luar tuh ada koridor dikit. Nah, itu dia tempat naruh pohonnya di situ 2. Tapi nggak ganggu pandangan, nggak. Karena bridge-nya tuh tinggi. Dari lantai ke ininya kita untuk jarak pandang tinggi, pohonnya tuh agak ke bawah. Itu kita buang langsung. Saya nggak tahu pohon apa dah. Dari kapan pohon itu ada, kita nggak tahu. Nah, ini ada kejadian lagi, Bang. Waktu itu kapal posisinya udah di perairan Oman.
di Laut Arab. Kejadiannya waktu itu saya mau A+ jam 12 malam. Ke Anjungan naik biasa, pas buka pintu lagi jaganya si Kapten sama Grace. Itu tuh mereka tuh tiba-tiba kayak langsung pengen cerita ke saya gitu loh gelagatnya. Kayak udah orang-orang panik gitu. Saya bingung kan waktu awal. Kenapa lagi nih, ada apa lagi gitu sih gitu kan. Terus si Grace langsung cerita spontan langsung. Cip, Grace capek kata dia gitu. Kenapa Grace? Tadi Cip tahu gak sih Cip? Ini di sisi Anjungan kanan kiri nih ada orang demo. Ada orang demo bang katanya. Lah demo gimana kata saya. Ya kalau Cip ngeliat kayak di TV gitu. Jadi demo, saut-sautan. Dia pakai bahasa asing bang. Dia nggak paham tuh bahasanya tuh. Saut-sautan. Demo sana. Wah 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 wah. Dari kiri, wah kanan. Kan si Grace sama Kapten itu mengira itu lagi dirampok bang. Yeah. Karena saking ramainya. Lebih dari 50 orang mungkin. Saking ramainya, itu estimasi doang bang. Saya kira ada pembajak naik nih. Ya, pas ditengok kanan kiri nggak ada orang. Nah, saya naik ke situ kan saya bingung. Dia ceritain satu-satu. Saya ke bawah suasana bang. Langsung jiper juga kan. Takut saya. Oke, ceritanya begitu. Kapten karena udah capek ngalamin kejadian mistis gitu, dia akhirnya tidur di situ bang. Tidur di Anjungan. Jadi pas saya jaga tuh ada 3 bangku. Saya di tengah, Grace di kanan, Kapten di kiri. Karena udah jam jaganya A+, dia istirahat, Kapten di kiri. Saya jaga bawa kapal ke depan. Selama jaga itu, mulai dari saya A+ bang. Mulai dari saya A+. Itu langsung ada suara cowok atau hewan anjing itu sedang marah. Kayak ngegerem gitu? Iya, dari sisi kanan tapi. Meja peta namanya, di situ ada. Saya, Grace sama Kapten itu dengar. Tapi bedanya gini bang. Kapten sama Grace dengar kenceng. Kalau saya tuh lirih dengernya. Padahal saya posisinya di situ kan, tengah-tengah lagi. Grace sebelah kanan, seharusnya dia. Saya tuh intensitasnya lebih kencang dong daripada Kapten, tapi Kapten dengernya kencang. Saya tuh terdengarnya agak sedikit lirih doang. Tapi saya dengar suaranya begini bang. Begitu bang suaranya. Dan itu nggak hilang-hilang bang. Selama 2 jam. Kayak orang setel MP3 dah di ujung tuh. Nggak hilang-hilang suaranya. Nah, saya kan di sini posisinya perwira jaga. Si Grace ini udah nangis bang. Sampai nangis? Nangis dia bang, udah saking capeknya. Dengar suara demo, dengar suara itu lagi. Dia tuh udah capek, Cip. Grace capek, Cip, kata dia gitu. Terus gue gimana, Grace? Akhirnya saya inisiatif, karena saya baru A+, masih segar-segar gitu kan. Kapten istirahat, saya pindah ke sisi kanan, berdiri tapi saya. Di situ ada meja untuk radio. Ya kan, di situ ada meja besi, tempat untuk radio. Saya berdiri di situ, jarak saya sama Grace itu 1,5 meter. Grace duduk sambil megang kemudi, saya berdiri untuk menenangin gitu loh, supaya kita tuh kerja tuh kondusif. Kita kan pengen kerja profesional bang, kondusif lah gitu. Nah, tapi suara itu berarti kan posisinya berada di belakang saya persis, meja peta gitu kan. Nah, suara itu nggak hilang. Setelah saya pindah itu, saya baru dengar suaranya. Oh, ini suaranya kencang nih di belakang. Saya langsung merinding bang. Saya, Grace sama Cap itu langsung merinding. Tapi Cap udah saking capeknya, karena udah jam jaga hapus, dia tidur. Si Grace tetap bawa kapal tapi sambil nangis gitu, sambil capek, dia udah capek gitu. Akhirnya saya sok-sokan aja, saya berdiri gini kan. Itu di belakang gitu kan. Udah Grace, tenang Grace, saya di sini gitu. Padahal saya juga takut gitu. Saking saya udah kesel gitu. Ini gak hilang-hilang suaranya bang. Kayak orang di setelin MP3. Saya samperin tuh meja peta. Keadaan Anjungan malam itu jam 12 malam, gelap. Pasti saya keluarin HP buat center. Saya senterin tuh daerah suara itu. Itu tuh bukan hilang bang. Pindah, cuma 0,5 meter paling pindahnya bang. Suara geraman itu. Pindah 0,5 meter, saya cari lagi ke sumber suara. Pindah 0,5 meter, pindah lagi ke asal. Gitu terus bolak-balik. Saya senterin gini. Saya jadi takut ya. Kalau saya bisa ngeliat sih bang, sosoknya. Kan pasti kan saya nggak mungkin berani nyamperin bang. Kabur kalau bisa. Saya nggak bisa lihat sosoknya. Jadi saya cuma bisa dengar suara doang. Si Grace itu udah Cip kata dia. Udah sini, jangan di situ. Sosoknya di situ kata dia. Udah jangan di situ kata dia. Ya udah akhirnya saya ke situ lagi dah. Itu suara selama 2 jam pokoknya selalu ada. Gak hilang-hilang. Gak hilang-hilang bang. Di situ terus. Kan SOP-nya setan bang. Kalau seandainya ada SOP-nya setan. SOP-nya setan itu kan kalau seandainya kita samperin di umum-umumnya nih, minimal hilang selang berapa menit, pindah,
Kalau satu orang aja hilang, gimana 3 orang bang di situ bang? Itu masih ada, entah apa itu isinya, sosoknya itu, saya nggak paham. Nah, terus habis itu saya buka pintu kanan inisiatif karena untuk dengar suara mesin supaya suara itu kali kan. Tapi si Grace sama saya setel lagu juga. Si Grace setel lagu Doa Bapa Kami atau apa karena dia Nasrani. Saya setel lagu-lagu rock yang ada di file. Saya taruh. Kita berdua kolaborasi lagu. Bang, tetap ada bang lagu suaranya. Tetap ada itu. Malah menikmati mungkin ya. Iya, dia tuh kayak apa itu lagu kata dia. Mari kita bersuara bersama kata dia. Bersama gitu kan. Tetap aja begitu. Nah, pas saya buka pintu, saya keluar lagi bang. Saya ngeliat kondisi karena saya udah capek di dalam. Alah, biar si Grace sama kapten tidur di situ kan masih. Saya keluar. Saya lihat sekitar, saya ambil center kan keadaannya kabut. Jarak pandang itu cuma 10 meter. Dari ujung aluan. Sekitar itu 10 meter. Saya takut terjadi mara bahaya. Kembali lagi ke profesionalitas, kita harus siap siaga jaga. Nah, saya dari sisi kanan itu dengar suara babi. Kayak gitu, berkali-kali. Tapi ya kembali lagi, babi suara lu nggak ada apa-apanya. Ini suara di dalam lebih serem nih. Jadi saya mental udah kejaga lah di situ. Akhirnya saya masuk lagi. Nah, pas masuk selang 10 atau setengah jam, itu tuh suara itu masih ada, tapi kan itu pas 2 jam setelah itu bang. Nah, abis itu keadaan tenang sekitar jam-jam 3 subuh. Plusnya si Grace sama si Dila. Tapi Dila belum naik. Nah, si kapten tadi posisinya kan di kiri lagi tidur, duduk begitu merangkul. Saya di tengah, Grace di kanan di tempat setir. Saya kembali ke situ, tiba-tiba bang, saya lagi mainin HT nih. Lagi cek-cek gitu kan. Takutnya nanti orang mesin ada komunikasi, karena komunikasinya lewat HT bang. Ada monitor chip, ada apa gitu lewat HT. Saya lagi biasa gitu. Tiba-tiba kapten itu lagi hening bang. Ini udah tenangan nih. Udah hilang nih suaranya nih. Dari jam 12 tadi tuh suara itu. Nah, tiba-tiba si kapten tuh bangun banting kursi. Untuk kebetulan saya lagi berdiri. Walaupun di tengah lagi berdiri, kursinya saya itu dibanting juga. Kursi saya mau kursi dia dibanting-banting. Pergi lu, pergi. Wah, kayak orang kesurupan bang. Nah, saya sama Grace kan, Cap, kenapa Cap? Aman Cap, aman. Ini saya Cap, saya sama si Grace kata saya gitu kan. Ada apa Cap, ada apa? Dia sampai kayak ngusuk-ngusuk kepala, udah kayak orang kesurupan bang. Kenapa nih orang kata saya? Cap, tenang Cap, kenapa? Dia begini, gua capek begini kata dia begitu. Gua capek kata dia. Lu jangan ganggu sih, kenapa kata dia gitu. Saya diemin dulu, Cap tenang Cap, tenang. Saya berdiriin lagi bangku, saya suruh duduk Cap, kenapa Cap? Udah saya mau istirahat lagi gitu. Kenapa Cap? Baru dia cerita di situ, selang-selang udah agak redaan dia cerita. Ini Cip, lagi enak-enak tidur begini, setengah-setengah sadar. Kalau pelaut itu biasa bang, tidur setengah-setengah sadar gitu untuk menjaga keselamatan kita juga kalau ada mara bahaya kan. Nah, hidung dia tuh dipencet bang. Iya, sama anak kecil. Kenapa bisa tahu sosok anak kecil? Pas melek tuh ada sosoknya. Kapten ngeliat langsung. Tapi kita nggak lihat. Kan kembali lagi bang, yang bisa ngeliat hantu itu kan orang-orang tertentu. Nah, saya pun nggak bisa lihat. Si Grace itu sedikit-sedikit bisa lihat, tapi nggak bisa diatur. Nah, kalau kapten ini tiba-tiba pas melek ngelihat sosoknya. Anak kecil itu. Kayak tuyul ya kalau bahasa kita ya. Nah, langsung lari dia ke kanan tembus tembok. Langsung dia pas hidung dipencet, dia ngeliat begini, sosoknya larinya cepat. Langsung dibanting itu bangkunya. Pasti kan pada ini ya mikir, kok gelap bisa lihat gitu. Kan ada terang bulan dikit-dikit bang. Nah, ada terang bulan dikit-dikit doang. Walaupun suasana kabut, ada terang bulan dikit. Ada pantulan-pantulan cahaya yang sedikit. Kita tuh bisa ngeliat sebuah benda walaupun gelap. Nah, kita bisa lihat, dia bisa lihat sosok itu. Kecil lari, langsung dia banting itu kursinya. Kita makin udah tenang, parno lagi aja kata saya gitu kan. Nah, kalau dari kapten langsung istirahat lagi, barulah si Dila naik upload. Nah, dia itu kebetulan lagi dapet sinyal bang. Dia itu telepon orang mungkin Pak Kiai alim ulama dari Indonesia lagi dapat sinyal gitu, walaupun roaming, bela-belain dah, itu mahal itu bang padahal. Bela-belain dia telepon karena kita semua sekapal itu sepakat sumber masalahnya tuh sebenarnya tuh dari kabin penumpang itu. Nah, itu kita sepakat itu di situ. Nah, kapten telepon selang berapa sejam lah, tiba-tiba dia kanjungan tuh sama si Aji, Oiler Aji.
bawa air 1 liter. Saya pikir ngapain nih orang, kata saya. Tiba-tiba nggak ada ngomong dia, buka, cepret, kepret gitu kan, keluarin gini, kepret. Saya tanya, Cap, kenapa, Cap? Ya sudah, dia sambil baca doa mungkin ya, wejengan dari yang udah dia telepon gitu kan. Kepret. Saya ya udah, saya diamin dulu deh biar aman, biar adem, Cip, biar adem gitu. Nah, saya udah inisiatif nih, Cap, kamar saya jangan lupa. Nah, itu tuh kamar saya kan sumber, Bang. Iya. Si kampret itu nongol mulu masalah. Nah, tuh di kepret di depan kamar saya, jangan lupa. Ya siap, katanya. Sama si Aji yang kepretin, kapten yang nyuruh, karena kapten itu pas ditelepon dikasih tahu titik-titik mana yang kira-kira harus disiram. Nah, habis itu kamar saya termasuk, kabin penumpang disiram-siramin, kamar saya disiram-siramin. Ya, setelah dari itu ke depannya alhamdulillah sedikit menguang tapi tidak hilang. Oke Bang Hari, ini kan tadi di bagian terakhir lu sempat ngomong kalau pusat dari kejadian-kejadian mistis yang ada di kapal lu ini berasal dari kabin penumpang. Iya, Bang. Itu kenapa bisa beranggapan seperti itu waktu itu? Ya jadi gini, Bang, saya ceritain dulu dari awal mulanya kapal ini. Saya join gitu, Bang. Jadi kapal ini, Bang, sebenarnya tuh negara asalnya tuh dari negara China. Dibeli sama owner, bosnya itu orang Iran. Begitu kita join on board, itu tuh kapal keadaannya itu kotor dan kumuh, Bang. Banyak botol berserakan, kipas rusak, kasur rusak, oli berserakan. Dari anjungan sampai buritan sampai dek itu semuanya kotor semua tanpa terkecuali. Toiletnya pun sama, kamarnya pun sama. Kapal itu kotor, Bang. Nah, saya beranggapan di kabin penumpang itu karena menurut saya itu puncak kekotorannya di situ. Isinya ini, Bang, di kabin penumpang ada kulkas, beberapa freezer. Itu isinya tuh telur busuk, sayur busuk. Yang udah telur itu udah keluar cangkangnya, itu udah pecah, udah isinya udah hewan itu. Belatung-belatung gitu? Lebih dari belatung ada, hewan-hewan yang lain ada, yang bisa terbang ada. Itu tuh udah nggak karuan, Bang, baunya luar biasa. Ini satu tempat kotak, Bang, bertempat-tempat. Isinya kayak gitu semua. Baunya luar biasa. Itu posisi kulkas ketutup, kita lewat aja udah kecium baunya, Bang. Saking joroknya. Tapi yang Abang tahu kan dia seneng ya sama bau-bau begitu ya, makhluk-makhluk begitu ya. Nah, kita tuh kan inisiatif, kita kasih rapi biar nanti kapal sampai di Iran, bos seneng lah. Kapalnya, ini orang kerjanya rapi nih, orang Indonesia gitu kan. Kita kasih rapi semuanya. Nah, setelah kita kasih rapi itu kita buangin ke laut dalam perjalanan, itu di situ baru kejadiannya bertubi-tubi yang dialami sama kru. Karena mungkin tempat tinggalnya mereka diusik. Wah, lu ngusik tempat tinggal gua lu, ya kan. Ya gimana, Bang? Bos sekali, Bang. Kita mah nggak bakal kuat orang mah di situ, bahkan untuk 5 menit. Ini kan kejadian yang tadi lu ceritain setelah kapal udah jalan dan udah bersih gitu ya. Nah, selama lu waktu ngebersihin kapal itu ada juga nggak sih kejadian-kejadian mistis yang lu alami sama teman-teman lu gitu? Iya, Bang. Waktu di awal-awal tuh, Bang. Ini kejadian dialamin sama Basrio. Nah, itu waktu pas di Anjungan. Sebenarnya yang rapi-rapi itu semua kru. Tapi Basrio ini yang ke-mention pas kita lagi rapi bagian Anjungan, ada tas warna merah. Itu Basrio yang nemuin tuh. Itu posisinya masih di Port Klang Anchorage. Port Klang. Pelabuhan itu? Ya, pelabuhan Port Klang di Malaysia. Itu kita masih ada. Terus habis itu dibuka tas merah itu dari meja peta, kalau nggak salah di seputar meja peta itu. Dibuka, isinya tuh lupa, jimat-jimat kotak kecil, gambar-gambar atau dari negara Cina tersebut. Kita nggak tahu ya, Bang, maksudnya apa fungsinya, kenapa warna merah, kenapa itu dijadiin satu alat sembahyang mereka kah atau apa, kita nggak tahu. Terus habis itu ada, kita menyebutnya gini, Bang, ada selembaran kertas yang biasa ditempel di jidat pampir. Oke, yeah. Nah, ditempel di jidat pampir kayak gitu persis tuh, warnanya kuning. Itu isinya begitu, lengkap tuh. Karena kita pengen bersih-bersih, disuruh bos juga dari Iran kasih rapi, kasih bersih, jangan ada yang bekas kemarin tuh tinggal di situ. Oke, kita kasih rapi, kita buang di tong sampah, kita kasih rapi. Itu kejadian tuh siang, Bang, kita rapi-rapi.
Sorenya jam 4 sore, itu yang rapi-rapi Basrio yang ngasih rapi itu, langsung sakit bang 3 hari. Langsung sakit dia 3 hari setelah rapi-rapi itu. Si Basrio sakit, tidurnya di anjungan. Kan tadi saya udah bilang di awal tidur di anjungan dulu, baru kita pilih kamar untuk masing-masing nih, kru kita di mana, kamarnya kapten di mana, perempuan jadi satu, saya sebagai chief officer di mana, KKM di mana, oiler di mana. Nah, kita pilih. Tapi Basrio masih di anjungan. Masih tidur di anjungan. Karena dia udah sakitnya nggak wajar, Bang. Tiba-tiba ngedrop gitu, udah kayak panas dingin, dikerokin nggak mau. Ya kan? Dia melek itu cuma untuk makan doang sama ke kamar mandi. Udah, sisanya tidur lagi. Selama 3 hari. Nah, 3 hari kejadian ini juga dia ngalamin kejadian, Bang. Apa tuh? Kejadian ini Basrio cerita ke kita. Itu tuh hari pertama setelah beres-beres malamnya, dia tidur di anjungan. Kita udah milik kamar tuh. Nah, dia berarti sendiri dong, otomatis di anjungan dong. Lampu kasih mati, udah malam. Anjungan lampu kasih mati. Dia tidur di lantai, bukan di kursi. Ada barang-barangnya dia, masih koper segala macam. Nah, ada suara gerusuk-gerusuk masuk dari pintu. Kayak orang buka pintu anjungan dari kanan, gerusuk. Kayak orang lagi rapi-rapi, soalnya kan tadi kita kumpulin di anjungan. Karena ngambil barang gitu. Dia lagi istirahat, dia melek mukanya, "Cok, kuruyuk," kata dia. "Siapa ini?" gitu. Gak ada orang, Bang. Gerusuk-gerusuk, kencang sekali. Lantainya itu kayu anjungannya. Jadi suara gerakan atau getaran tuh pasti kedengeran pas itu, sangat kencang. Selang sejam 2 jam lah. Dia tidur lagi, tidur lagi sakit gitu. Gerusuk-gerusuk lagi. Gerusuk. Dia capek gitu ya. Udah capek begitu, dia akhirnya melek lagi. "Siapa sih?" kata dia. Gerusuk-gerusuk mulu, kagak bisa pelan apa, kata dia gitu kan. Dia tengok sini, tengok kanan, tengok kiri. Gak ada orang, Bang. Gak ada orang lagi. Nah, yang ketiga, dia tidur lagi. Ini 3 kejadian lagi. Gerusuk lagi. Nah, ternyata pas melek, dia dalam hati udah ngomong nih, tapi sambil ngomong, berucap gitu. Ini pasti bukan orang. Sambil tidur dia ngomong gitu. Ini pasti bukan orang. Pas melek, ternyata si Andi, oiler Andi yang nongol. Baru dia ceritain tuh. Ini kenapa. Kejadiannya begini-gini. Masa Bas? Di bawah lah Bas, tidur di bawah, jadi sini. Serem ini. Tapi dia udah capek, Bang. Udah saking sakit, capek. Udah, saya nggak kuat saya tidur di sini dulu katanya. Untuk jalan aja saya susah gitu. Makan aja kadang diantar sama si Grace, atau enggak sama si Dila, atau enggak sama si Pinky diantar. Tidur lagi di situ. Selang berapa jam lagi? Sekitar jam 3 subuh lah. Selang berapa jam gitu kalau nggak salah. Itu tuh kan posisi lampu mati, itu pecah, Bang, langsung. Tar, di tengah. Posisi ada dia di situ. Posisi lampu pecah. Dia nengok gitu, bangun gitu. Dia kaget kan. Astagfirullah, kata dia, apa ini? Pecah. Karena dia udah saking capeknya, saking sakitnya. Tidur lagi, kata dia gitu. Tidur lagi dah. Nggak peduli lu mau ngapain, kata dia. Yang penting gue sehat, katanya. Kejadiannya banyak, Bang, di anjungan setelah kejadian itu. Senter nyala sendiri. Iya, banyak lah kejadian-kejadian yang minor-minor lah ya. Banyak sekali dari kejadian itu. Bang Hari. Iya. Ini kan lu sebagai pelaut pasti join kapal itu pasti nggak cuma satu, pasti pindah-pindah gitu. Iya, Bang. Di kapal-kapal yang lain itu emang sering ngalamin hal mistis kayak gini apa cuman baru di kapal ini aja sih? Di kapal-kapal sebelumnya hal mistis itu pasti ada. Menurut saya, di setiap kapal tuh pasti ada penunggunya, Bang. Cuman intensitas diganggunya, saya nggak pernah sedahsyat ini di kapal yang ini. Kalau ini terus-terusan, Bang. Kalau di kapal yang sekarang ini, kurang lebih 2 bulan itu kan 60 hari lah kita genapin gitu. Saya nggak digangguin itu cuma 10 hari, Bang. 50 hari itu digangguin terus. Banyak banget ya? Iya, kurang lebih seperti yang tadi udah kita bahas. Terus kalau di kapal sebelumnya, itu tuh mungkin yang bisa lihat beberapa kru. Tapi dia nggak ngeganggu. Jadi kru yang lain tuh kerja aman. Kalau yang ini, Bang, semua kru digangguin, semua kru ngerasa nggak nyaman, kita kerjanya tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Oke. Bang Hari, ini kan salah satu bagian selain anjungan yang horor itu kan
kamar lu ya. Iya. Bahkan beberapa kru juga ngeliat sosok yang bisa kita bilang vampir lah di depan kamar lu. Iya, betul. Gue pengen tahu nih Bang Hari, bentukan kamar lu sebelum lu tinggalin dan sebelum lu beresin itu seperti apa sih? Kamar lu tuh bentuknya gitu. Nah. Dan isinya apa aja gitu. Iya, Bang. Detailnya kamar saya ini kurang lebih gini, Bang. Itu tuh kan kamar saya kotor. Ada abu rokok, ada plastik berserakan. Tapi yang jadi perhatian saya itu di tembok ada, Bang. Seperti tempat sembahyangnya mereka, alat sembahyang mereka itu di tembok. Itu tuh letaknya agak tinggi dia, dekat AC. Di situ. Tuh karena saya nggak pengen ada halal gitu, karena disuruh bos juga kasih rapi, kita kasih rapi semua itu. Ada vas atau yang kecil gitu, Bang, isinya abu buat nancepin dupanya kah? Ada vas kecil yang kosong, mungkin kalau kita tahu dari film atau apa, untuk tempat abu mayat kah? Saya kurang paham, Bang. Pokoknya itu ada vas itu komplit. Nah, ada patung, ada gambar, ada kertas tulisan-tulisan aksara Cina. Nah, di situ ada darahnya, Bang, di tembok-tembok kotak itu tuh. Ada darah itu, percikan-percikan darah. Saya sebut darah karena darah kering gimana sih, Bang? Nah, saya ngeliatnya begitu. Saya make sure ke teman-teman, ini apa? Saya gitu. Ya, darah Cip gitu deh. Kata teman-teman juga. Kata kapten juga darah. Nah, saya kasih rapi karena nggak ada yang mau tidur di kamar saya. Ya, saya opsi terakhir yang tidur di situ. Saya kasih rapi semua tuh, tembok saya gosok. Pakai pembersih semuanya, itu semua kasih rapi, kasih taruh di plastik di tempat yang seharusnya. Kurang lebih begitu, Bang. Oke, makasih banget nih Bang Hari udah share pengalaman mistisnya selama berada di kapal Cina ya. Iya, Bang. Dari Malaysia sampai ke Iran nih. Dan thank you banget lu udah ngeluangin waktu lu untuk nyeritain semua ini ke Pasukan Tentara Malam. Sama-sama, Bang. Dan untuk penutup nih Bang Hari, ada nggak sih yang mau disampaikan ke Pasukan Tentara Malam atau ke sesama teman seprofesi sebagai seorang pelaut? Oh iya, Bang. Jadi saya kan turunnya di Iran, Bang. Kapal saya itu terakhirnya di Iran. Nah, untuk teman-teman mungkin sesama pelaut yang masuk Iran itu dihati-hati. Karena negara tersebut itu beda, Bang, dari negara-negara lain. Mungkin nanti suatu saat teman yang ingin masuk ke Iran bisa di-aware hal ini gitu. Iran itu nggak ada Coast Guard, nggak ada penjaga stasiun pantai. Mereka itu mainnya pakai drone. Gerakan kalian itu selalu 24 jam dipantau drone. Kalian itu akan didatengin, satu kapal kalian akan didatengin 3 drone yang akan mengiterin kapal kalian tanpa terkecuali yang kapal anchor di Iran. Nah, itu kalian juga jangan berbuat aneh-aneh, tetap pada peraturan, karena itu bahaya kalau takutnya nanti kalian berbuat aneh-aneh, kepantau drone di penjara, kalian nggak bisa pulang ke Indonesia. Itu yang harus hati-hati banget sama agensinya, dilihat yang resmi biar kalian tuh pulang ke Indonesia selamat. Karena pengalaman saya juga cukup nggak enak juga di negara tersebut. Jadi supaya kalian itu lebih hati-hatilah gitu, cari sumber yang terpercaya, kantornya yang resmi, dan teman-teman pelaut seperti biasa keep safe, safety first, selalu taati peraturan. Paling gitu, Bang. Betul banget, karena kan Bang Hari ini udah pernah masuk ke Iran nih. Iya. Jangan sampai kalian masuk ke Iran nggak bisa pulang karena di penjara lah gitu ya. Begitu. Jadi ikutin aja aturan yang ada di sana dan bekerjalah sesuai SOP aja biar aman-aman aja semuanya ya. Betul, Bang. Oke, dan sekali lagi makasih banget Bang Hari udah mampir ke Tentara Malam ya. Sama-sama, Bang. Dan buat Pasukan Tentara Malam makasih banget yang udah nonton sampai detik ini. Buat kalian yang masih pengen tanya-tanya, mungkin ada pertanyaan tadi yang belum sempat gue tanya ke Bang Hari, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar, nanti siapa tahu nanti Bang Hari ini mampir-mampir ke videonya sendiri, dibalas-balasin sama si Bang Hari. Oke, yaudah paling gue rasa podcast malam ini sampai sini aja. Gue Adit dari Tentara Malam dan Bang Hari izin pamit. Iya, Bang.